Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Hadirin ikhwati man rahimakumullah dan pemirsa Tausiah Subuh TV One, ada kalimat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Ditambah lagi dalam surat yang lain Allah Azza wa Jalla tegaskan walaqad karramna bani Adam, bahwa Allah telah memuliakan keturunan Nabi Adam alaihi salam. Ya, dalam kurung berarti manusia di dalamnya. Jadi dari dua ayat ini Allah ingin menjelaskan bahwa kita ini sebagai manusia sudah banyak sekali kemuliaan, keutamaan yang Allah berikan. Ada tetapinya, tetapi di balik kemuliaan, di balik keutamaan yang tadi disebutkan, Allah Azza wa Jalla juga cukup fair memberikan kekurangan di dalamnya. Kenapa kok kemuliaan harus didorong juga dengan kekurangan, supaya kita tidak overconfident, ya, tidak terlalu kepedean, tidak terlalu jumawa terhadap keutamaan yang sudah Allah berikan. Maka akhirnya Allah berikan kekurangan di dalamnya. Beberapa menit ke depan kita akan berbicara tentang beberapa kekurangan yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Yang pertama, hadirin ikhwati man rahimakumullah, kekurangannya adalah kita ini diciptakan oleh Allah senantiasa punya sifat tergesa-gesa. Dalam surat Al-Isra itu dijelaskan ayat ke-11, wa kanal insanu ajula, bahwa manusia itu selalu tergesa-gesa. Dalam semua urusan kadang-kadang suka tergesa-gesa. Misal kita tergesa-gesa di dalam menghukumi sesuatu. Ini halal apa haram. Tergesa-gesa bisa jadi yang tadinya halal malah dihukumi haram, atau yang tadinya haram malah dihukumi halal, karena ketergesaan dalam menentukan atau dalam mengambil status hukum. Jadi ketergesaan ini sangat penting untuk kemudian kita antisipasi. Jangan sampai orang itu terjebak dengan ketergesaan. Maka Nabi SAW ingatkan, al-ajallah minasyaitan. Tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan. Nah, saya yakin teman-teman juga pernah mengalami satu momen di mana kita tergesa-gesa. Ya, hadirin teman-teman semua, saya yakin pernah mengalami satu momen di mana kita tergesa-gesa. Misalkan tergesa-gesa dalam menentukan pasangan, misalkan itu. Padahal harusnya yang ternyata harus yang ini, itu kan tergesa-gesa. Karena mungkin melupakan, menafikan istikharah misalkan begitu. Atau kita tergesa-gesa dalam mengambil keputusan tentang kebijakan. Misalkan apakah kebijakan ini maslahat bagi umat, apakah kebijakan ini tidak maslahat bagi umat. Karena ketergesaan akhirnya yang tadinya harusnya maslahat malah madorot. Ya, kalau misalkan tadinya madorot malah maslahat kan bagus gitu. Tapi kalau tadinya maslahat malah jadi madorot kan jadi kurang bagus. Jadi ketergesaan di dalam mengambil keputusan. Dan kita ini manusia selalu terjebak dengan ketergesaan. Maka Nabi SAW mengasih warning kepada kita, sekaligus ngasih solusi. Kalau kita selalu tergesa-gesa, maka pastikan kita punya sikap hati-hati. Ada dialog antara Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab berkaitan dengan takwa. Sebetulnya nggak ngomongin tergesa-gesa, lagi ngomongin takwa. Tapi ketika Umar nanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, takwa itu apa sih itu? Maka jawaban Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, kata Ubay bin Ka'ab, wahai Umar, jika engkau berjalan di waktu malam dan engkau tahu di jalanan itu banyak onak duri, maka bagaimana cara engkau jalan di waktu malam tersebut yang jalanannya penuh onak dan duri? Maka dijawab oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, kalau gitu saya akan hati-hati. Maka kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, zatut taqwa, itulah takwa. Jadi takwa itu adalah kehati-hatian. Sekaligus hati-hati ini menjadi solusi kalau orang suka tergesa-gesa. Karena biasanya kalau orang tergesa-gesa kan ceroboh. Orang tergesa-gesa tidak punya pertimbangan. Orang tergesa-gesa itu tidak punya persiapan. Maka kalimat Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan Ubay bin Ka'ab bahwa takwa itu adalah kehati-hatian, maka sangat penting setiap kita punya sikap hati-hati dalam menjalani kehidupan. Saat kita menentukan pilihan, hati-hati. Saat kita mengambil keputusan, hati-hati. Saat kita menentukan halal atau haram juga hati-hati. Jangan sampai yang halal dibilang haram, yang haram dibilang halal. Jadi harus tegas ini, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Itu karakter pertama kita, di mana kita punya kekurangan, yakni sebagai makhluk yang selalu tergesa-gesa. Yang kedua, karakter manusia yang kedua adalah dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 Allah tegaskan, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan selalu berkeluh kesah.
Jadi bawaannya itu ya gampang ngeluh, gampang berkeluh kesah, gampang komplain. Dikasih hujan, ya komplain. Dikasih panas, komplain. Dikasih kerjaan banyak, komplain. Kerjaan sedikit, komplain. Gaji gede, oh kayaknya nggak ada gaji gede komplain lah ya. Gaji gede pasti alhamdulillah lah. Gaji dikit baru kemudian komplain. Akhirnya kita ini memang dalam konteks senantiasa berkeluh kesah. Maka oleh Allah Azza wa Jalla, ketika manusia suka berkeluh kesah, dikasih sebuah antisipasi, sebuah solusi. Allah Azza wa Jalla ingatkan tentang la in syakartum, daripada berkeluh kesah dengan apa yang sudah kita alami, yang kita dapatkan, mending syukuri dulu deh. Karena konsep syukur adalah tidak menunggu banyak baru bersyukur. Kalau masih ada pemahaman, ya teman-teman jamaah kaum muslimin, pemirsa TV yang berbahagia, masih memahami kalau bersyukur itu harus rezeki yang banyak, nikmat yang banyak, itu keliru. Syukur itu justru ketika nikmat masih sedikit. Maka nikmat yang sedikit syukuri, kemudian nanti pasti Allah akan tambah. Karena rumusnya begitu, la in syakartum la azidannakum. Ini yang sedikit tidak disyukuri, yang banyak belum dapat. Kan susah bersyukurnya. Yang sedikit sudah nih dapat, tapi nggak disyukuri. Sekalinya ada banyak, tapi belum didapatkan. Masih jauh lah, masih wacana dapat besarnya. Akhirnya yang banyak tidak bisa kesampaian disyukuri, yang sedikit tidak sanggup disyukuri. Dan itu membuat kita menjadi hamba yang senantiasa berkeluh kesah. Maka pastikan orang-orang yang punya keluhan lebih besar dalam hidupnya, belajarlah mensyukuri setiap nikmat sekecil apapun yang sudah Allah berikan. Ada sederhanalah begini. Teman-teman kalau dikasih mobil, kasih gaji 500 juta per bulan, kira-kira sujud syukur nggak itu? Clear ya ini? Pastinya sujud syukur ini. Karena wah gitu kan. Per bulan 500 juta itu kan luar biasa sekali itu. Pasti sujud syukurnya lama itu, bisa 2 menit itu, 3 menit, 10 menit itu. Bisa. Poinnya adalah teman-teman, ketika kita bersyukur, ketika dapat hadiah yang besar, yang banyak, dengan cara sujud syukur, itu kita kehilangan satu nilai, bahwa nikmat yang sedikit, akhirnya kita tidak mau sujud syukur. Kita punya nafas, tiap hari kita bernafas, dan Allah tidak pernah perhitungkan nafas kita. Saat kita tidur, masih juga Allah berikan izin nafas. Kan bisa saja Allah kemudian izinkan kita tidur, terus nggak bisa, nah selesai. Nafas yang kita punya ini kan bentuk nikmat yang luar biasa dari Allah Azza wa Jalla. Kita ini kadang-kadang ketika akan sujud syukur, nunggu hadiah umroh, nunggu hadiah haji, nunggu salary besar, baru kemudian sujud syukur. Giliran punya nafas tiap hari tanpa henti Allah berikan, gak ada orang sujud syukur gara-gara nafasnya. Gak ada orang sujud syukur gara-gara bisa melihat dengan jelas. Gak ada orang sujud syukur gara-gara dia bisa merasakan detak jantung yang dia punya hari ini. Jadi hadirin ikhwati man rahimakumullah dan pemirsa TV One yang berbahagia, saat kita punya nikmat sekecil apapun itu, mulailah kita mensyukurinya, mulailah kita menikmatinya. Karena akhirnya dengan mensyukuri nikmat yang kecil, kita terhindar dari berkeluh kesah sebagai seorang manusia. Dan yang terakhir, sebagai karakter ketiga yang kemudian Allah titipkan kepada kita semua, bahwa manusia Allah ciptakan sejak awal sebagai manusia yang bodoh, tidak punya ilmu, tidak punya pemahaman. Dalam surat An-Nahl ayat 78 Allah tegaskan bahwa kita ini akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita ini dilahirkan dari rahim ibu kita tidak dalam keadaan punya ilmu. Kita ini ya bodoh semua. Saya ini orang bodoh, teman-teman orang bodoh, jamaah semua orang bodoh, pemirsa juga semua asalnya adalah orang-orang bodoh. Maka prinsip agama kita jangan pernah bertahan dalam kebodohan. Makanya Nabi perintahkan thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu hukumnya fardhu wajib dari mulai buayan sampai liang lahat. Saya bolak-balik baca hadis ini ya hadirin. Kenapa kok diksinya harus belajar itu sampai mati? Kenapa nggak belajar itu sampai tua gitu? Atau belajar sampai pensiun gitu? Atau belajar sampai pikun gitu? Kenapa harus diksinya belajar itu sampai mati? Karena memang tidak ada batasan dalam belajar. Maka endingnya harus mati. Kalau orang sudah mati dan juga masih tetap belajar, itu horor. Antum bisa bayangkan, orangnya sudah meninggal 3 hari yang lalu, tapi masih hadir di majelis taklim. Bukannya bapak sudah meninggal, Pak. Itu kan agak horor tuh. Makanya meninggal itu menjadi batas akhir orang belajar. Jadi kalau orang itu sudah meninggal, selesai. Nah, kalau dia masih belum meninggal, dia masih punya kewajiban untuk belajar. Dan satu-satunya hadirin ikhwati man rahimakumullah, dalam Al-Quran,
Satu-satunya doa yang menggunakan kalimat zidni. Zidni itu artinya tambahkan untukku. Satu-satunya ayat dalam Al-Quran. Tidak ada doa dalam Al-Quran redaksinya pakai zidni kecuali ayat tersebut. Dan ketika ayat ini dibaca, Rabbi zidni, maka tambahannya bukan iman, lanjutannya bukan Islam, lanjutannya adalah ilman. Rabbi zidni, ya Allah tambahkan untukku ilmu. Jadi satu-satunya doa dalam Al-Quran yang ada kalimat tambahkan padaku, itu dihubungkannya dengan ilmu. Rabbi zidni ilman. Maka jangan pernah berhenti belajar, sekaligus jangan pernah berhenti meminta ilmu kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ditanya lah, siapakah yang ngasih ilmu? Buku, guru, atau siapa kira-kira? Atau Google? Maka kaidahnya yang ngasih ilmu adalah Allah Azza wa Jalla. Kenapa kok bukan buku yang ngasih ilmu? Karena tidak semua orang yang baca buku punya ilmu. Bukan guru yang ngasih ilmu, karena tidak semua yang berguru kemudian punya ilmu. Yang ngasih ilmu itu Allah. Cuman perangkatnya, wasilahnya, prosesnya harus baca buku dan harus berguru. Tapi inti yang ngasih ilmu adalah Allah. Sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Alaq, wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang ngasih ilmu itu ya cuman Allah Azza wa Jalla. Maka teman-teman hadirin ikhwati iman rahimakumullah dan pemirsa Tausiah Subuh TV One yang berbahagia, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti mencari guru, jangan pernah berhenti membaca. Karena dari situlah kita insya Allah, Allah titipkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berfaedah bagi kita semua. Maka semuanya berada dalam solusi akhirnya. Punya kekurangan, suka tergesa-gesa, dikasih solusi hati-hati, yakni konsep takwa dalam ungkapan Umar bin Khattab dan juga Ubay bin Ka'ab. Ada orang punya kelemahan, senantiasa berkeluh kesah, maka Nabi berikan solusi pandai bersyukur. Allah berikan solusi supaya pandai bersyukur. Nikmat yang kecil kita syukuri agar Allah berikan nikmat yang lebih besar dan lebih banyak ke depannya. Dan ketika kita punya kelemahan sebagai orang yang bodoh, dalam surat Al-Ahzab juga disebutkan demikian. Surat Al-Ahzab ayat 72 bahwa manusia itu zaluman jahula. Maka kata Nabi, belajar itu wajib minal mahdi ilal lahdi. Sehingga kalau toh ada kekurangan, harus ada solusinya. Dan itu mengajarkan kepada kita semua bahwa saat muncul kekurangan, saat muncul masalah, harus bisa dipastikan kita menemukan solusinya. Tidak ada masalah tanpa ada solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.